بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat teman-teman tentang satu pakaian? Apakah pakaian merupakan satu kebebasan pilihan manusia atau satu aturan yang perlu kita lakukan atau satu paksaan dari luar yang kita harus memakai pakaian itu? Dan jika teman-teman melihat seorang perempuan yang mengenakan cadar atau yang mengenakan hijab dan orang lain, perempuan lain yang tidak mengenakan cadar atau hijab, bagaimana pendapat teman-teman terhadap kedua fenomena ini? Yang pertama, yang mengenakan cadar atau yang mengenakan hijab, apakah perempuan ini merupakan salah satu manusia yang terjajah karena dia mengikuti ajaran agamanya? Dan apakah perempuan yang mengenakan hijab atau cadar ini merupakan lambang dari ketidakbebasan, lambang dari ketidakmerdekaan seorang manusia? Dan apakah perempuan yang mengenakan pakaian yang terbuka ini, pakaian yang bebas ini, termasuk satu lambang dari kebebasan manusia? Apakah satu lambang dari kemerdekaan manusia? Dan apakah mewakili hak asasi manusia yang dasar? Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi, perlu kita ketahui terlebih dahulu, perlu kita mengetahui kedudukan manusia itu sendiri. Kita perlu mengetahui kedudukan manusia itu sendiri sehingga kita tahu sampai mana batasan-batasan manusia itu, sampai kita tahu akhirnya kita tahu dalam hal apa manusia itu bebas. Untuk mengetahui itu, maka kita perlu mengetahui hal paling mendasar dari manusia itu sendiri. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa itu manusia? Tidak ada definisi yang jelas, tidak ada definisi yang pasti yang mendefinisikan manusia. Banyak perbedaan pendapat tentang manusia itu sendiri. Maksudnya banyak definisi yang mendefinisikan manusia itu sendiri. Namun untuk mengetahui kedudukan manusia sebagai apa di dunia ini, kiranya kita akan mencari tahu dari mana manusia itu berada atau bagaimana awal mula terciptanya manusia. Maka kita akan berpikir beberapa kemungkinan. Kita akan memberikan kemungkinan. Yang pertama dari evolusi. Apakah iya manusia itu dari evolusi kera yang seperti dicetuskan atau disampaikan oleh Darwin? Maka teori ini sejak zaman dulu pun sudah bertentangan, banyak yang menolaknya. Dan sampai sekarang tidak ada bukti yang jelas atau bukti yang pasti yang menyatakan bahwa teori itu benar. Teori ini hanya sebagai teori. Walaupun kita mempelajarinya di sekolah, kita pernah mempelajarinya di sekolah, bukan berarti teori ini benar. Kenapa bukan berarti teori ini benar? Karena sampai sekarang teori ini belum terbukti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau manusia merupakan hasil evolusi, maka kenapa monyet sekarang tidak berubah menjadi manusia? Atau tiba-tiba ada manusia di hutan yang tadinya monyet gitu. Tidak ada bukti yang jelas. Dan yang selanjutnya, kalaupun iya manusia merupakan hasil evolusi, maka siapa yang menciptakan monyet? Atau dari mana monyet ini? Maka pertanyaan tidak akan pernah selesai. Yang kedua, manusia ada dengan sendirinya. Jika manusia ada dengan sendirinya, misalkan terbuat dari zat ini, kemudian terbentuk secara alami dengan sendirinya, apakah iya? Apakah mungkin? Yang pertama, kalau memang mungkin, memang zat ini dari mana? Misalkan manusia terbentuk dari tanah yang lama mengeras kemudian hidup misalkan. Nah, ini dari mana tanah ini? Maka pertanyaan akan terus ada dan berulang. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana ini? Akhirnya pertanyaan itu tidak akan pernah selesai terjawab. Dan yang kedua, masa iya sih tercipta dengan sendirinya, sedangkan manusia itu satu makhluk atau satu rangkaian yang begitu kompleks
yang di dalamnya ada akal, yang manusia itu punya ini dan punya itu, masa sih harus tercipta dengan sendirinya gitu? Dan itu sangat tidak mungkin. Dan yang ketiga adalah manusia menciptakan dirinya sendiri, dan ini kemungkinan yang tidak mungkin juga. Kenapa? Karena di satu sisi dia menciptakan dirinya sendiri, tapi di satu sisi dia diciptakan oleh dirinya sendiri dalam waktu yang bersamaan. Maka itu satu hal yang tidak mungkin. Maka teori yang keempat, kemungkinan yang keempat adalah manusia diciptakan. Dan ini teori yang sekiranya ini kemungkinan yang sangat mungkin dan sangat benar. Kenapa demikian? Karena kemungkinan-kemungkinan tadi itu mudah dipatahkan dan tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu pertanyaan. Tapi yang keempat ini, manusia diciptakan. Kalau manusia diciptakan, maka kedudukan manusia adalah makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu dinamakan dengan kholik. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan, dan kholik adalah hal atau sesuatu yang menciptakan itu, yang menciptakan makhluk. Sekarang kita sudah menemukan kedudukan manusia sebagai makhluk dan ada kedudukan kholik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang keadaan makhluk ini, kiranya kita perlu membahas tentang kholik terlebih dahulu, membahas singkat secara kholik. Mungkin di lain video saya akan lebih jauh membahas tentang kholik ini, tentang sang pencipta ini. Yang namanya pencipta itu tidak mungkin mempunyai sifat yang sama dengan yang namanya yang diciptakan. Tidak mungkin kita menciptakan motor sedangkan motor mempunyai sifat yang sama dengan manusia. Pasti ada kekurangan di dalam motor itu. Pasti ada hal yang tidak bisa dilakukan motor seperti yang dilakukan oleh sang penciptanya. Makhluk ini sifatnya terbatas. Salah satu sifat makhluk ini terbatas, berawal dan berakhir. Contohnya apa? Buktinya apa? Manusia yang hidup 400 tahun lalu tidak hidup di era sekarang, di zaman sekarang. Dan manusia yang hidup pada hari ini tidak hidup pada masa 400 tahun lalu. Ini membuktikan bahwasanya makhluk itu berawal dan berakhir. Tapi sang pencipta tidak layak mempunyai sifat ini. Kenapa tidak layak mempunyai sifat ini? Jika sang pencipta itu berawal, maka sang pencipta itu tidak layak dikatakan pencipta. Kenapa? Karena jika berawal ada permulaan. Dan permulaannya bagaimana? Maka kedudukannya akan sama seperti manusia. Jatuhnya akan sama lagi bahwasanya dia diciptakan. Makanya sang kholik tidak bisa berawal dan tidak bisa berakhir. Karena itu merupakan sifat makhluk. Oke, sampai sini sekiranya kita paham bahwasanya sifat kholik dan sifat makhluk itu berbeda. Lantas, apa saja yang dimiliki oleh sifat-sifat makhluk? Secara umum, makhluk itu berawal dan berakhir. Yang kedua, makhluk itu tidak bisa berdiri sendirinya, atau makhluk itu perlu kepada hal-hal yang menunjang kepada kebutuhannya. Singkatnya, makhluk itu mempunyai limitasi-limitasi tertentu. Begitupun dengan manusia, karena manusia makhluk, pasti manusia punya kekurangan-kekurangan ini. Manusia punya kekurangan-kekurangan itu, manusia punya limitasi-limitasi tertentu. Oleh karena itu, sekarang kita perlu mengetahui manusia sebagai makhluk dan apa yang dimiliki oleh manusia. Karena makhluk di dunia ini, makhluk dalam semesta itu banyak. Hewan makhluk, tumbuhan makhluk, dan berbagai macam dari hewan dan berbagai macam dari tumbuhan pun itu dinamakan dengan makhluk. Lantas apa yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Ada dua pokok dasar yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafs. Apa itu akal dan apa itu nafs? Yang pertama saya akan jelaskan tentang akal. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan akal. Ini bisa kita lihat, bisa kita buktikan hari ini bahwasanya manusia zaman dulu ketika ingin melakukan satu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, mungkin jalan kaki atau menggunakan hewan sebagai alat bantu, tapi tidak dengan manusia hari ini. Mereka menggunakan kendaraan dan menggunakan mesin. Inilah yang menjadikan manusia itu berpikir. Akal itu sebagai tempat berpikir yang membuat manusia itu terus berkembang dan terus maju. Berbeda dengan hewan. Apakah hewan yang dulunya berjalan kaki, apakah sekarang hewan menciptakan sesuatu hingga akhirnya ketika mau pindah tempat, hewan menggunakan alat-alat bantu tersebut? Tidak. Hewan ya sama-sama saja.
Monyet masih tetap bergelantungan, singa masih tetap dengan jalan kaki dan lari untuk berburu. Tidak ada hewan singa misalkan untuk berburu menggunakan senjata tajam atau berburu dengan menggunakan panah atau apa, tidak ada. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Begitupun dengan tumbuhan. Yang pertama adalah akal, yang dimana manusia ini dengan akal ini manusia bisa berpikir, berkembang dan terus maju untuk melaksanakan kehidupan. Yang kedua adalah nafs. Apa itu nafs? Ya, sederhananya ada beberapa. Saya akan coba jelaskan apa itu nafs. Yang nafs itu bisa kita sebut dengan jiwa atau sesuatu yang selain dari raga dan akal itu sendiri, ruh atau jiwa kita itu sendiri. Nafs ini terbagi minimalnya setidaknya ada 2 unsur penting dalam nafsu ini. Nafsu ini terdiri dari 2 unsur penting. Yang pertama adalah nafs yang bisa atau yang wajib kita penuhi, dan di daerah ini manusia tidak punya pilihan. Mau tidak mau, manusia tidak bebas dalam satu bidang ini. Mau tidak mau, manusia tidak bebas dari bidang ini. Apa itu? Salah satunya adalah lapar. Mau tidak mau, manusia pasti merasakan lapar. Dan tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan lapar adalah makan. Tidak ada pilihan selain makan. Apakah lapar harus tidur? Enggak. Lapar diselesaikan dengan makan. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk haus. Haus sama. Ketika haus, tidak ada bisa yang diselesaikan kecuali ya minum. Itulah manusia tidak punya pilihan di sini. Mau tidak mau harus menuruti apa yang diminta oleh tubuh kita, yang diminta oleh jasad manusia itu sendiri. Yang kedua adalah ngantuk. Nah, manusia tidak punya pilihan untuk tidak ngantuk. Mau tidak mau pasti manusia merasakan ngantuk. Dan tidak ada pilihan lain ya selain tidur. Untuk menyelesaikan tidak ada pilihan lain selain tidur. Yang selanjutnya adalah buang air besar atau buang air kecil. Mau tidak mau manusia pasti akan merasakan ini. Tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan buang air besar dan buang air kecil kecuali yang mengeluarkan apa yang ada di dalam perut kita, apa yang ingin dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu manusia tidak bisa memilih. Mau tidak mau caranya harus seperti itu. Caranya harus seperti itu. Manusia tidak punya pilihan. Ya, toh harus seperti itu. Justru ketika manusia tidak ngantuk, tidak haus, tidak lapar, tidak mau buang air besar dan tidak buang air kecil, maka itu ada satu penyakit. Bahkan itu adalah satu penyakit. Itu adalah satu keanehan. Dan itu tidak normal. Itulah manusia. Yang kedua adalah di mana manusia ini mempunyai pilihan-pilihan. Manusia mempunyai pilihan, manusia punya kekuasaan, manusia intinya bisa memilih. Manusia punya kebebasan dalam bidang yang kedua ini. Nah, bidang yang kedua ini di mana manusia mempunyai pilihan-pilihan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bako. Bako itu di mana manusia dengan nalurinya ingin mempertahankan diri. Dia ingin mempertahankan diri ketika mendapatkan serangan, ingin membela diri ketika dihina, ketika diserang, ketika dicaci, ketika dimaki. Manusia ingin mempertahankan diri. Terlepas caranya seperti apa, tapi setidaknya manusia pasti ingin mempertahankan diri. Terlepas caranya dengan menghina kembali atau dengan mendoakan atau dengan apapun caranya, manusia bebas memilih caranya. Ya. Dilaksanakan atau tidak pun itu tidak jadi masalah. Ya, manusia ingin mempertahankan diri, tapi apakah mempertahankan dirinya dilaksanakan atau tidak, itu menjadi satu pilihan bagi manusia itu sendiri dan manusia bebas melakukannya. Yang selanjutnya, bako ini juga bisa dikatakan sebagai eksis. Manusia ingin terlihat di depan orang lain, manusia ingin unjuk diri, manusia ingin unjuk gigi bahwasanya dia ini ada loh. Manusia ingin diakui oleh dunia, manusia ingin diakui oleh manusia yang lainnya. Inilah salah satu naluri yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah naluri di mana manusia ini ingin mengkultuskan sesuatu. Di mana manusia ini ingin mengkultuskan sesuatu. Entah yang dikultuskannya itu benar atau salah, itu terlepas dari pilihan manusia itu sendiri. Saya di sini tidak akan membahas sesuatu yang layak kita kultuskan atau sesuatu yang tidak layak kita kultuskan. Mengkultuskan sesuatu maksudnya apa? Maksudnya itu kita menempatkan sesuatu di atas segalanya. Misal ada yang mengkultuskan batu, maka dia percaya bahwa batu itu adalah satu hal yang mulia atau satu hal yang lebih tinggi daripada segalanya. Dia mengkultuskan, dia mensucikan itu. Ada yang mengkultuskan Tuhan,
seperti saya yang memutuskan agama saya, misalkan Allah, memutuskan Allah, yang dimana memilih Allah ini adalah sebagai derajat yang paling tinggi, tidak ada yang lebih berhak disembah selain Allah. Saya menempatkan Allah di posisi yang paling tinggi, tidak ada atur. Dengan begitu, ketika Allah berfirman seperti ini, maka saya mengimaninya, maka saya menurutinya. Itu adalah sebuah pilihan saya. Intinya menempatkan Allah di segalanya, di atas daripada segalanya, di atas daripada segalanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Itu yang saya tempatkan. Misal, ataupun ada yang mengkultuskan akal, mengkultuskan ilmu sains. Dia mengkultuskan segala akal dan sains ini di atas segalanya, bahkan di atas aturan Tuhan. Bahkan ketika sainsnya atau akalnya tidak bisa mencapai aturan-aturan Tuhan, tidak setuju dengan aturan-aturan Tuhan, maka dia akan mengedepankan akalnya. Inilah yang dinamakan manusia akan mengkultuskan sesuatu, mengkultuskan sesuatu. Bahkan ateis sendiri pun dia mengkultuskan sesuatu, entah dia mengkultuskan ilmu sainsnya, entah dia mengkultuskan Tuhan atau apa. Yang jelas ateis pun mengkultuskan sesuatu. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih tingginya. Dan yang ketiga adalah manusia ingin mempunyai naluri kasih sayang, empati, simpati, itu yang dimiliki oleh manusia. Ingin mempunyai anak, keturunan dan sebagainya, itu ada di naluri yang ketiga. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwasanya pertama, manusia kedudukannya di muka bumi ini sebagai makhluk, yang dimana makhluk ini punya akal. Dengan akal ini manusia bisa memilih apa saja yang dia mau, bisa melakukan apa aja yang dia mau. Tapi manusia tidak akan terbebas dari apa yang mengikat dia. Contoh lapar, haus, ngantuk dan sebagainya. Yang dimana manusia tidak punya pilihan dan manusia punya limitasi di sini. Tapi di satu sisi manusia bisa melakukan apa saja, bisa melakukan pilihan-pilihan tadi. Terlepas mau mengkultuskan apa, terlepas mau berpakaian seperti apa, itu pilihannya. Itu pilihannya. Selama manusia diberikan pilihan, selama manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang dia mau, maka itu adalah manusia yang merdeka. Maka itu adalah manusia yang bebas, tidak terikat apapun, tidak terikat dengan apapun. Sekarang setelah kita paham bahwasanya kebebasan itu sendiri ketika manusia mempunyai pilihan-pilihan, ketika manusia melakukan sesuatu tanpa intervensi dari luar, tanpa paksaan dari luar, tanpa tekanan dari luar, maka itu adalah manusia yang merdeka, maka itu adalah manusia yang bebas. Sekarang ketika kita melihat manusia yang mengkultuskan satu agama atau mengkultuskan Allah, misal manusia yang mengkultuskan Allah, apakah ketika mengkultuskan Allahnya itu dia dipaksa? Tentu tidak. Siapa saja yang mengimani Allah itu harus dengan keyakinan, harus dengan pilihannya dia, bukan dengan paksaan orang lain. Tidak ada yang mengkultuskan Allah, tidak ada yang mengimani Allah itu dengan paksaan. Tapi harus dengan pengetahuan, harus dengan pilihannya dia. Tidak bisa dipaksa orang lain. Maka orang ini adalah merdeka. Maka ketika orang ini memilih untuk mengkultuskan Allah, itu berarti dia menempatkan Allah dan apa yang disampaikan oleh Allah itu lebih tinggi daripada segalanya. Normalnya seperti itu. Begitupun dengan yang mengkultuskan akal. Ketika akalnya bertolak belakang dengan yang lainnya, dengan aturan Tuhan atau dengan aturan agama, maka dia akan mengedepankan akalnya. Normalnya seperti itu. Itu normalnya seperti itu. Tapi masalahnya ketika mengkultuskan akal, ketika mengkultuskan Allah, apakah dia merdeka? Tentu merdeka. Orang ini punya pilihan untuk mengkultuskan Allah, orang ini punya pilihan untuk mengkultuskan akal. Dia udah jadi manusia yang merdeka. Dia udah jadi manusia yang merdeka. Ketika Allah menyuruh untuk berpakaian tertutup, atau menutup aurat, dan manusia ini melakukannya bukan dengan paksaan. Karena kenapa? Karena dari awal dia sudah memilih, dia sudah menggunakan hak dirinya sebagai manusia, hak kemerdekaannya sebagai manusia untuk memilih jalan mana yang akan dia lalui, jalan mana yang akan dia pilih. Ketika dia memilih Allah, maka berikut dengan aturan-aturannya. Nah, inilah manusia yang merdeka. Bukan berarti manusia yang mengikuti aturan agama adalah manusia yang tidak merdeka. Bukan berarti manusia yang mengikuti aturan agama adalah manusia yang tidak bebas.
atau manusia yang terjajah. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita harus menempatkan dari awal bagaimana dia memilih. Ketika dia bisa jalan mana yang dia pilih, mau tidak mau ya itu yang dia pilih. Setiap pilihan pasti ada resikonya. Seandainya ada 5 jalan, kemudian saya diberikan kemerdekaan, maka saya pilih nomor 5 misalkan, jalan nomor 5. Dan di jalan ini ada lubang, ada rintangan ini dan sebagainya. Ya itu yang harus saya lalui karena itu merupakan hasil pilihan saya. Hasil pilihan dari kebebasan saya sebagai manusia untuk memilih. Itulah. Jadi sekarang ketika ada wanita yang menggunakan cadar, ketika ada perempuan yang menggunakan pakaian tertutup, bukan berarti ini lambang dari ketidakbebasan. Bukan berarti ini lambang dari keterpurukan. Bukan berarti ini lambang dari ketidakmerdekaan. Enggak, justru ini lambang dari kebebasan manusia itu sendiri. Berpakaian tertutup, mengenakan cadar, mengenakan hijab, menutup aurat bagi manusia, itu merupakan satu lambang kebebasan dari manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia memilih apa yang dia mau, memilih aturan mana yang dia pakai. Begitupun dengan yang memutuskan akal dan sebagainya. Justru kalau kita berpikir lebih dalam lagi, saya kasih permisalan seperti ini. Ada satu lingkungan atau misalkan ada satu zaman dan lingkungan di mana di lingkungan ini tren pakaiannya itu pakaian terbuka. Kemudian ada orang baru masuk ke sana. Jika tidak mengenakan pakaian yang ada di lingkungan itu, maka orang itu akan terkecilkan. Jadi orang ini tidak punya pilihan, jika mau bergabung ya harus mengenakan pakaian yang ada di zaman itu misalkan. Dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia terpaksa mengenakan pakaian yang ada di lingkungan itu. Mau tidak mau, bukan pilihan dia. Harus mengenakan pakaian itu. Karena kalau tidak akan dikucilkan. Untuk mengikuti zaman misalkan, untuk mengikuti tren masa kini misalkan, dia harus terpaksa membeli dengan brand mahal untuk mengikuti tren supaya tidak dikucilkan. Justru ini adalah meskipun dia berpakaian terbuka, meskipun dia mengikuti zaman, ini adalah manusia yang tidak merdeka. Kenapa manusia yang tidak merdeka? Karena dia berpakaian, karena dia memilih sesuatu bukan atas dasar kemauan dari pribadi. Bukan dari pribadinya, bukan dari kemauan dirinya, bukan dari kemauan hatinya, tapi hanya takut dikucilkan oleh keadaan zaman. Inilah meskipun pakaiannya terbuka, meskipun pakaiannya mengikuti zaman, meskipun pakaiannya trendy, tapi sejatinya dia bukan manusia yang merdeka. Tapi dia terpaksa dengan keadaan itu. Tapi berbeda dengan yang ketika zaman ini berpakaian terbuka menjadi sebuah tren, tapi ada wanita yang mengenakan cadar, wanita ada yang mengenakan pakaian tertutup, berhijab. Justru ini manusia yang merdeka. Justru ini manusia yang bebas. Kenapa ini manusia yang merdeka, manusia yang bebas? Karena dia memilih apa yang timbul dari hatinya. Memilih dari apa yang dia yakini, bukan berpakaian sesuai dengan apa yang diminta lingkungan, bukan berpakaian sesuai dengan apa yang diminta zaman, tapi dia berpakaian sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang dia mau. Dan inilah manusia yang merdeka dengan sebenar-benarnya merdeka. Jadi pada dasarnya yang bercadar bukan berarti lambang ketidakmerdekaan. Yang berpakaian tertutup bukan lambang kemunduran zaman, tapi ini lambang dari kemerdekaan, ini lambang dari kebebasan. Kenapa lambang dari kebebasan dan lambang dari kemerdekaan? Karena dia menggunakan hak pilihnya sebagai manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Justru jika kemudian ada orang untuk memaksa dia melepaskan jilbabnya, memaksa dia untuk melepaskan cadarnya, memaksa dia untuk melepaskan hijabnya, maka orang itu telah merampas kebebasan manusia yang lainnya. Manusia itu telah merampas kemerdekaan manusia untuk memilih jalannya. Meskipun meskipun orang yang memaksa dia untuk melepas hijab itu berteriak atas nama kebebasan, justru dia tidak paham apa itu kebebasan. Justru dia tidak paham apa itu arti kemerdekaan. Dia tidak paham arti bagaimana manusia itu bisa memilih.
Meskipun dia teriak tentang kebebasan, sejatinya dia merenggut kebebasan orang lain untuk memilih. Dia merenggut hak asasi manusia untuk memilih jalannya yang akan dia tempuh. Yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika teman-teman menemukan manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah-salah kata itu murni dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.